Andra adalah seorang fotografer berusia akhir 20-an. Ia bukan fotografer profesional, tapi cukup dikenal di komunitas lokal karena hobi memotret bangunan tua. Ia menyukai detail-detail arsitektur lama, terutama yang tampak usang dan ditinggalkan. Ia tinggal sendirian di rumah kecil yang tenang di pinggir kota. Hari itu, Andra sedang mengunjungi sebuah bangunan tua di pinggiran kota yang sudah lama tidak ditempati. Bangunannya besar, dikelilingi pagar besi setengah rubuh dan semak belukar. Dindingnya sudah ditumbuhi lumut, dan kaca-kaca jendelanya banyak yang pecah. Beberapa bagian bangunan tampak rapuh, tapi masih cukup aman untuk dijelajahi. Ia membawa kameranya, tripod kecil, dan botol air. Di depan bangunan, seorang pria tua duduk di bawah pohon dengan kursi lipat. Wajahnya berkerut dan bajunya lusuh. Ia memperhatikan Andra dengan pandangan tenang. "Cari apa, Nak?" tanyanya. "Mau foto-foto, Pak. Saya suka tempat-tempat seperti ini," jawab Andra sambil tersenyum. Pria itu mengangguk pelan. "Hati-hati kalau ke bagian belakang, sering rubuh, udah lama nggak ada yang urus." Andra mengangguk lalu masuk ke dalam bangunan. Udara di dalam terasa lembab. Lantai kayu berderit tiap kali diinjak. Ia berjalan pelan, memperhatikan tangga, dinding yang mengelupas, dan cahaya yang menembus dari celah-celah atap. Ia mulai memotret beberapa sudut, jendela dengan kaca pecah, lorong panjang yang gelap, dan tangga kayu yang berbelok ke atas. Semuanya sesuai dengan yang ia cari, sepi, tua, dan penuh detail. Beberapa saat kemudian, ia menemukan pintu yang tertutup sebagian. Di balik pintu itu ada halaman belakang yang dipenuhi reruntuhan kayu dan batu bata. Terlihat bagian bangunan yang sudah ambruk. Ada sisa-sisa tembok berdiri miring, dan di tengahnya tumbuh tanaman liar yang menjalar kemana-mana. Andra ragu sebentar, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia menginjak puing-puing perlahan, menyiapkan kameranya, lalu mengambil beberapa foto dari sudut yang ia anggap paling menarik. Tak ada yang terasa aneh, hanya suasana yang lebih hening dari bagian dalam tadi. Ia sempat merasa seperti ada yang memperhatikan, tapi mengabaikannya. Selesai memotret, Andra kembali keluar dan melihat pria tua tadi masih duduk di tempat yang sama. "Dari belakang juga?" tanya pria itu pelan. Andra hanya mengangguk. "Cuma sebentar, Pak." Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Andra cukup lama, lalu mengalihkan pandangan ke arah bangunan. Andra pamit dan pulang. Dalam perjalanan, ia memikirkan foto-foto yang tadi diambil. Beberapa di antaranya mungkin cukup bagus untuk dicetak. Ia tidak memikirkan apa-apa lagi soal bangunan itu. Belum tahu bahwa salah satu foto akan membawa sesuatu pulang bersamanya. Andra duduk di ruang kerjanya. Meja panjang di sisi ruangan dipenuhi kabel, kamera, tumpukan kertas foto, dan laptop. Di pojok, ada printer foto ukuran sedang yang biasa ia pakai mencetak hasil jepretan terbaiknya. Ia memindahkan file dari kameranya ke laptop. Total ada lebih dari 50 foto dari bangunan tua kemarin. Ia mulai memilih beberapa yang menurutnya paling menarik. Kontras cahaya, bayangan, dan komposisi gambar tampak sesuai dengan yang ia harapkan. Ia memilih 5 foto untuk dicetak lebih besar. Salah satunya adalah foto dari halaman belakang bangunan, tempat puing-puing berserakan, dan dinding setengah rubuh tampak berdiri miring. Printer mulai mencetak lembar demi lembar. Andra berdiri sambil memperhatikan hasil cetak pertama. Foto tangga kayu. Tidak ada yang aneh. Lalu foto jendela pecah. Masih tampak seperti yang ia lihat langsung. Saat mencetak foto dari halaman belakang, Andra memegangnya lebih lama. Di tengah gambar, di antara dua tembok miring, ada sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Sosok putih, tegak berdiri, agak kabur, dan terlihat seperti memakai kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Tidak ada wajah yang jelas, hanya bentuk kepala bulat
dan tubuh yang terbungkus. Andra memicingkan mata. Ia menatap lebih dekat, mencoba memastikan apakah itu hanya batu, plastik, atau bayangan tanaman. Ia membuka file foto di laptop, memperbesarnya. Sosok itu tetap ada di posisi yang sama. Tidak tampak seperti hasil pantulan cahaya. Tidak juga seperti orang, tapi juga tidak jelas bentuknya. Ia menggerakkan kursor, memperhatikan detail sekitar. Tidak ada hal mencolok lain selain sosok itu. Andra mengangkat bahu. Mungkin efek cahaya, gumamnya pelan. Foto itu tetap ia letakkan di meja, terpisah dari yang lain. Ia tidak mencetak ulang, hanya menandainya dengan klip kertas. Sore menjelang malam, Andra menyalakan lampu ruang kerjanya. Suhu di dalam rumah terasa sedikit berbeda. Udara agak dingin, seperti kipas angin menyala padahal tidak. Lampu di ruang tengah berkedip sekali. Ia menengok, tapi tidak terlalu memikirkannya. Mungkin soket longgar atau bohlam yang mulai rusak. Ia meninggalkan ruang kerja sebentar untuk ke dapur. Saat kembali, printer yang tadinya dimatikan kembali dalam keadaan menyala, meski tidak mencetak apa-apa. Ia menekannya hingga mati. Andra duduk kembali di depan laptop. Ia menatap layar, lalu beralih ke foto di atas meja. Tatapannya tertuju ke gambar sosok putih itu. Ia belum menyadari bahwa ini bukan soal kesalahan kamera. Sosok dalam foto itu bukan bagian dari reruntuhan. Rani datang ke rumah Andra sore itu. Ia membawa 2 bungkus makanan dan minuman dingin. Mereka duduk di ruang tengah, berbincang santai soal pekerjaan, kamera, dan rencana Andra untuk ikut pameran foto lokal bulan depan. Andra menunjukkan beberapa hasil cetakan. Rani melihat satu persatu, lalu mengernyit saat melihat foto halaman belakang bangunan tua. Ini yang berdiri di tengah itu apa? Tanyanya sambil menunjuk sosok putih di foto. Andra mengambilnya kembali, lalu menjawab, "Nggak tahu juga. Mungkin kain atau bayangan. Waktu motret aku nggak lihat apa-apa." Rani menatap fotonya lebih lama. Bentuknya mirip orang, tapi aneh ya. Kayak berdiri diam. Andra tersenyum kecil. Mungkin cuma ilusi. Kamera kadang suka aneh. Obrolan berlanjut. Rani bercerita soal tempat kerja dan kolega barunya. Andra membalas dengan cerita tentang bangunan-bangunan tua yang ingin ia potret berikutnya. Saat mereka sedang membahas lokasi lama di luar kota, Rani tiba-tiba berhenti bicara. Tatapannya mengarah ke jendela samping. Andra mengikuti arah pandangnya. Tak terlihat apa-apa selain bayangan pohon dan dinding pagar tetangga. "Kamu lihat apa?" tanya Andra. "Tadi kayak ada yang berdiri di luar, tinggi, warnanya putih, tapi sekarang udah nggak ada," kata Rani pelan. "Mungkin bayangan pohon atau plastik ke bawah angin," balas Andra. Rani masih terlihat ragu, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Setelah makan malam, Rani pamit pulang. Andra membereskan meja dan kembali ke ruang kerja. Foto-foto masih ada di sana, termasuk yang memperlihatkan sosok putih itu. Ia menyimpannya ke dalam map, lalu menyandarkan tubuh di kursi. Udara di dalam rumah mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mengenakan jaket tipis. Lampu di lorong menuju dapur kembali berkedip. Andra berdiri dan memeriksa saklar, tapi semuanya tampak normal. Ia lalu duduk di sofa dan menyalakan televisi. Suaranya kecil hanya sebagai pengisi suasana. Menjelang larut, rumah mulai sepi. Andra mematikan semua lampu dan masuk ke kamar. Beberapa saat setelah berbaring, ia mendengar sesuatu dari arah lorong. Suara gesekan pelan, seperti kain terseret di atas lantai. Ia membuka mata, duduk perlahan, dan mendengarkan. Suara itu terdengar lagi, disusul dengan bunyi pintu yang terbuka perlahan. Tidak keras, tapi cukup jelas dalam keheningan. Andra berdiri, membuka pintu kamarnya, dan menengok ke lorong. Tidak ada siapa-siapa. Pintu ruang kerjanya terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menutupnya. Ia menutup kembali pintu itu,
lalu kembali ke kamar. Malam itu ia tidur dengan lampu menyala. Andra mulai merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri. Beberapa hari terakhir, suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena suara-suara keras atau hal mencolok, tapi gangguan kecil yang terjadi terus-menerus. Televisi yang sudah dimatikan bisa menyala sendiri, biasanya saat ia sedang di dapur atau di kamar mandi. Salurannya tidak jelas, hanya layar gelap dengan cahaya redup. Saat ia mendekat, gambar langsung hilang, seolah mati sendiri. Andra sempat memeriksa remote dan stop kontak, tapi semuanya normal. Ia bahkan sempat mencopot kabelnya untuk memastikan. Selain itu, lemari di kamar sering terdengar seperti diketuk dari dalam. Bukan setiap malam, tapi cukup sering untuk membuatnya gelisah. Ia sudah memeriksa bagian dalamnya. Tidak ada tikus, tidak ada benda yang jatuh, dan tak ada yang aneh. Ia mulai mencatat kejadian-kejadian kecil itu di ponselnya. Tujuannya untuk memastikan apakah semuanya hanya kebetulan atau ada pola yang bisa dijelaskan secara logis. Tapi semakin lama, daftar catatan makin panjang. Beberapa malam terakhir, ia juga mulai bermimpi. Mimpi yang berulang. Dalam mimpi itu, ia berdiri di halaman belakang bangunan tua. Udara terasa pengap dan langit tampak suram. Di antara reruntuhan yang dulu ia foto, ada sosok putih berdiri tegak. Jaraknya tidak jauh, tapi cukup untuk membuat bentuknya terlihat samar. Sosok itu tidak bergerak, tapi setiap kali Andra berkedip, jaraknya jadi lebih dekat. Dalam mimpi, Andra tidak bisa berbicara atau berlari. Tubuhnya kaku. Ia hanya bisa berdiri, memandangi sosok yang makin dekat. Wajahnya tidak terlihat, hanya bagian kepala yang dibungkus kain dan tubuh yang seolah melayang, tanpa langkah. Setiap kali terbangun, Andra langsung duduk dan menatap ke arah jendela. Kadang ia lupa menutup tirai, dan bayangan pohon di luar membuatnya makin tidak tenang. Rani sempat menelepon dan menanyakan soal foto itu. Andra bilang semuanya baik-baik saja, meski nada bicaranya tidak terlalu meyakinkan. Dalam pikirannya, Andra mencoba mencari alasan logis. Ia berpikir mungkin kelelahan atau tekanan. Mungkin juga pikirannya terlalu fokus pada satu hal. Ia belum benar-benar percaya bahwa semua ini disebabkan oleh sesuatu yang gaib. Tapi ia mulai takut. Bukan hanya karena gangguan kecil atau mimpi aneh, tapi karena ia tidak bisa menjelaskan apapun yang sedang terjadi. Andra sedang menyiram tanaman di halaman kecil samping rumah saat suara dari arah pagar mengejutkannya. Seorang perempuan tua berdiri di luar, mengenakan daster panjang dan kerudung tipis. Wajahnya keriput, matanya tajam meski tampak lelah. Itu Bu Retno, tetangganya yang tinggal 2 rumah di sebelah. Selama ini mereka jarang berbicara. Bu Retno dikenal pendiam dan lebih sering menghabiskan waktu di dalam rumah. "Kamu yang tinggal sendiri di sini ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Andra mengangguk. "Iya Bu, ada yang bisa saya bantu?" Bu Retno tidak langsung menjawab. Ia menatap rumah Andra cukup lama sebelum berkata, "Kamu bawa pulang sesuatu dari tempat yang bukan buat dibawa pulang." Andra terdiam, bingung harus merespon seperti apa. "Rumah ini sekarang sudah ditempeli," lanjut Bu Retno. "Saya lihat dari jendelamu malam kemarin." Andra mencoba tersenyum sopan. "Maksudnya apa Bu? Kalau kamu punya foto atau barang dari tempat itu, bakar saja sebelum tambah lengket." Andra tidak tahu harus bilang apa. Ia hanya mengangguk kecil lalu mengucapkan terima kasih. Meski dalam hati ia merasa tidak nyaman, ia masuk ke rumah dan menutup pintu. Beberapa menit ia hanya berdiri di depan rak dekat ruang kerja. Map berisi cetakan fotonya masih tergeletak di sana. Ia membukanya dan melihat kembali foto yang dimaksud, yang menampilkan sosok putih di antara reruntuhan. Ia teringat dengan gangguan-gangguan belakangan ini, tapi tetap saja saran Bu Retno terdengar seperti tahayul. Membakar foto rasanya terlalu berlebihan.
Apalagi ini bagian dari koleksi yang rencananya ingin ia pamerkan. Andra memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Ia menutup kembali map itu dan menyimpannya ke dalam laci. Ia merasa sedikit tidak enak, tapi lebih memilih mengabaikan omongan Bu Retno. Malamnya, Andra mencoba tidur lebih awal. Ia membiarkan lampu lorong tetap menyala. Suhu di dalam rumah masih terasa lebih dingin dari biasanya, tapi ia mulai terbiasa. Meski begitu, pikirannya tetap memutar ulang ucapan Bu Retno. Rumah ini sudah ditempeli. Andra sedang di ruang kerja saat ponselnya berdering. Nama Rani muncul di layar. Ia mengangkat dengan cepat. Dari seberang, suara Rani terdengar panik dan tidak tenang. "Andra, tolong, kamu bawa pulang apa sih dari tempat itu?" katanya terburu-buru. Aku lihat itu di rumahku." Andra mengerutkan dahi. "Apa maksud kamu? Lihat apa?" "Di kamar mandi," kata Rani dengan suara gemetar. Aku buka pintu dan dia berdiri di pojokan. Diam, matanya nggak kelihatan, tapi aku tahu dia ngelihat aku. Andra berdiri dari kursinya. "Kamu yakin itu bukan orang?" "Mana mungkin, rumahku dikunci semua. Aku tinggal sendiri. Itu sama kayak yang di fotomu. Sosok putih itu." Andra tidak langsung menjawab. Ia mendengar Rani menarik napas panjang beberapa kali. Suaranya masih terguncang. "Kamu harus hentikan semuanya. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi hentikan. Sekarang dia bukan cuma di tempatmu, dia ikut ke tempat lain." Andra menatap map foto yang masih tersimpan di dalam laci. Tangannya tidak bergerak. Pikirannya berusaha mencari penjelasan masuk akal. Tapi ucapan Rani membuatnya goyah. "Waktu kamu ke rumahku, kamu lihat sesuatu di jendela kan?" tanya Andra pelan. "Iya, dan itu bukan pohon, Andra. Sekarang aku yakin dia udah ikut dari waktu itu." Percakapan terhenti sesaat. Rani terdengar masih di tempat yang sama, napasnya belum sepenuhnya tenang. "Aku nggak bisa tidur. Aku nggak berani mandi. Aku bahkan ngerasa dia berdiri di belakangku tiap aku menghadap cermin." Lanjutnya, "Kamu harus buang fotonya. Atau bakar. Apapun, jangan tunggu sampai makin parah." Andra hanya mengangguk. Meski Rani tidak bisa melihatnya, ia tahu Rani tidak sedang melebih-lebihkan. Suaranya tidak dibuat-buat. Setelah telepon ditutup, Andra tidak langsung duduk. Ia berjalan pelan ke ruang tamu, memeriksa pintu dan jendela. Semua terkunci. Tapi rasa aman tidak ikut hadir. Ia kembali ke ruang kerja. Map yang berisi foto itu masih utuh. Ia tidak membuka isinya, hanya menatapnya selama beberapa saat. Untuk pertama kalinya, ia mulai benar-benar merasa bahwa sosok dalam foto itu bukan hanya tertangkap kamera. Sesuatu dari bangunan tua itu telah berpindah dan sekarang tidak hanya menghantui dirinya. Andra menjemput Rani tanpa banyak bicara. Rani tampak masih pucat dan kurang tidur. Sepanjang perjalanan, mobil mereka terasa sunyi. Tidak ada musik, tidak ada obrolan ringan. Mereka menuju kembali ke bangunan tua tempat Andra dulu memotret. Letaknya cukup jauh dari pusat kota, melewati beberapa jalan sempit dan sepi. Saat tiba di lokasi, suasana masih sama. Bangunan itu dikelilingi tembok rusak dan ilalang yang tumbuh liar. Udara terasa pengap meski langit cerah. Andra melihat Pak Maman berdiri di dekat pintu pagar. Pria tua itu masih mengenakan topi lusuh dan baju kerja, sama seperti terakhir mereka bertemu. Pak Maman tampak kaget melihat Andra datang lagi, apalagi kali ini bersama Rani. "Kamu balik lagi?" tanya Pak Maman pelan. Andra mengangguk. "Ada yang ingin saya tanya tentang tempat ini." Pak Maman menatap mereka cukup lama sebelum mengajak masuk ke dalam halaman. Mereka berhenti di dekat reruntuhan yang dulu Andra potret. Andra menunjuk ke bagian tengah reruntuhan. "Saya ambil foto di situ. Di hasil cetakannya ada sesuatu, sosok putih berdiri di sana." Pak Maman tidak langsung menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang.
Dulu di sini ada bangunan kecil, pos penjaga. Penjaganya tinggal di situ, sendirian. Namanya Pak Sarto, ucapnya. Rani memperhatikan dengan saksama. Andra menunggu cerita itu dilanjutkan. Waktu proyek ini dibangun puluhan tahun lalu, Pak Sarto menghilang. Kata orang dia jatuh dan meninggal di belakang pos. Tapi waktu itu hujan deras, tanah longsor, jasadnya nggak langsung ketemu. Nggak ada yang cari juga. Proyek dihentikan karena masalah dana. Pak Maman menunjuk ke tanah tempat Andra dulu memotret. Bagian itu dulu tempat jasadnya ketimbun reruntuhan. Baru beberapa tahun lalu, tanahnya dibongkar sebagian, tapi yang ditemukan nggak utuh. Kenapa nggak dikuburkan dengan benar? Tanya Rani. Sudah, tapi terlambat. Orang-orang sini bilang arwahnya nggak tenang. Masih mondar-mandir di sini. Banyak yang lihat sosok putih di tempat itu. Makanya sekarang jarang ada yang berani masuk ke sini. Andra dan Rani saling pandang. Pak Maman melanjutkan, kamu motret apapun di tempat kayak begini, kadang nggak cuma bawa pulang gambar. Ada yang ikut, apalagi kalau dia merasa kamu ngelihatnya. Andra terdiam. Ia tahu Pak Maman tidak sedang menakut-nakuti. Cerita itu masuk akal jika dibandingkan dengan apa yang ia dan Rani alami belakangan ini. Apa yang harus saya lakukan kalau memang itu ikut ke rumah? Tanya Andra. Pak Maman menatap serius. Lepaskan apa yang dia tempeli. Kalau itu fotonya, jangan disimpan. Jangan dibiarin. Andra mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar harus melakukan sesuatu sebelum semuanya jadi lebih buruk. Andra membuka laci tempat ia menyimpan semua hasil cetakan. Ia berniat mengambil foto asli yang menampilkan sosok putih di reruntuhan. Tapi map yang berisi foto itu kosong. Ia membongkar seluruh isi laci, menarik keluar tumpukan kertas, album, bahkan memeriksa bagian bawah meja. Tidak ada. Foto itu benar-benar hilang. Ia yakin tidak pernah memindahkannya. Map itu ia taruh kembali di tempat yang sama setelah berbicara dengan Rani beberapa hari lalu. Tidak ada yang masuk ke rumahnya selain dirinya sendiri. Rani pun belum pernah memegang langsung foto aslinya. Andra mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekadar hilangnya benda, tapi lebih dari itu, seolah ada yang sengaja membuat foto itu lenyap. Seolah ada yang tidak ingin gambarnya disimpan atau dikenang. Ia mencoba menenangkan diri dan memeriksa lagi seluruh rumah. Tapi pencarian itu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Sejak kehilangan foto itu, suasana rumah terasa lebih berat. Andra mulai mencium bau tidak sedap yang datang tiba-tiba. Seperti bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Ia mencium bau itu paling kuat di dekat ruang kerjanya, tempat foto itu dulu disimpan. Selain bau, Andra juga mendengar suara yang sulit dijelaskan. Bukan suara langkah atau pintu, tapi seperti suara tangisan yang jauh, pelan, dan sesekali muncul tanpa arah. Ia mencoba mencari sumbernya, tapi suara itu tidak berasal dari kamar atau lorong. Suaranya seolah menyatu dengan dinding rumah. Andra sempat keluar rumah untuk menghirup udara segar. Saat ia kembali masuk, bau itu tetap ada, lebih pekat dari sebelumnya. Ia membuka semua jendela, tapi tidak banyak membantu. Malamnya, ia duduk di ruang tamu tanpa menyalakan televisi. Lampu menyala redup. Ia tidak ingin masuk kamar karena merasa diawasi setiap kali melangkah ke dalam. Pikirannya terus kembali ke satu hal. Foto itu hilang karena sesuatu yang tidak ingin difoto. Ia teringat kata-kata Pak Maman bahwa kadang yang ikut itu merasa kamu melihatnya. Mungkin dengan menyimpan gambar itu, Andra dianggap menyimpan bagian dari entitas itu. Ia tidak tahu harus mencari kemana atau harus mulai dari mana. Tapi satu hal jelas, kehadiran entitas itu tidak melemah, justru semakin terasa nyata. Dan rumahnya kini bukan lagi tempat aman.
Rani duduk gelisah di ruang tamu rumah seorang ustaz yang ia kenal sejak kecil. Rumah itu sederhana dan bersih. Suasana di dalamnya tenang, sangat berbeda dengan apa yang Rani alami belakangan ini. Ustaz Rahman mendengarkan dengan tenang saat Rani menceritakan semua kejadian. Dari saat Andra memotret bangunan tua hingga gangguan yang mulai muncul. Ia tidak menyela, hanya sesekali mengangguk. Setelah Rani selesai bercerita, Ustaz membuka suara. Roh penasaran itu bisa terikat pada benda, katanya. Kadang bukan tempatnya yang dihuni, tapi benda yang membawa jejak dari tempat itu. Rani menatapnya serius. Foto bisa jadi benda itu? Iya, apalagi kalau benda itu merekam sesuatu yang tidak seharusnya dilihat atau dibawa pulang. Roh seperti itu merasa masih punya urusan yang belum selesai. Kalau fotonya sudah hilang, tanya Rani. Ustaz menggeleng pelan. Jejaknya mungkin masih ada, bisa saja bukan di fotonya saja, tapi di kamera, atau tempat penyimpanan, atau bahkan orang yang memotretnya. Rani menarik napas dalam. Ia tahu maksud Ustaz. Gangguan itu bisa saja sudah menempel pada Andra. Apa yang harus dilakukan? Benda atau jejak yang terikat harus dikembalikan ke tempat asal. Kalau bisa, disertai niat untuk melepas, bukan menyimpan. Tidak perlu dilakukan secara besar-besaran. Yang penting, tulus. Rani mencatat semua dalam pikirannya. Ia tahu ini bukan solusi instan, tapi paling tidak ada arah yang bisa diikuti. Setelah berbicara beberapa saat lagi, Rani pamit dan mengirim pesan pada Andra. Mereka sepakat bertemu malam itu. Saat Andra datang, Rani menyampaikan semua yang ia dengar dari Ustaz. Andra tidak langsung bereaksi. Ia tampak lelah, dan matanya terlihat berat, seperti sudah beberapa hari tidak tidur cukup. Kalau begitu, kita harus kembali ke sana, kata Andra perlahan. Kamu yakin masih ada barang yang bisa dikembalikan? Tanya Rani. Andra mengangguk. Aku simpan file digitalnya di laptop, dan kamera yang kupakai masih ada. Kalau benar itu jadi penghubung, lebih baik semua dibawa. Rani menyetujui. Mereka mulai menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke lokasi bangunan tua. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa sedikit punya kendali. Mereka tidak lari, tapi menghadapi. Andra sedang memeriksa kamera lamanya. Ia ingin memastikan semua file yang ada di dalamnya sudah dipindahkan sebelum ia dan Rani kembali ke bangunan tua. Ia menyalakan kamera dan melihat layar kecil di bagian belakang. Saat posisi kamera mengarah ke lorong rumahnya, layar menampilkan gambar yang membuat Andra membeku. Sosok putih berdiri di ujung lorong, tidak bergerak. Wajahnya tertutup kain, tubuhnya terbalut kain putih kusam. Andra menurunkan kamera, menatap langsung ke lorong. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia mengarahkan kamera ke arah yang sama. Sosok itu masih ada dalam layar. Ia mematikan kamera, lalu menyalakannya lagi. Saat kamera menyala, layar kembali menampilkan gambar lorong. Kali ini tanpa sosok apapun. Andra duduk lama di lantai, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Ia tidak sedang memotret, hanya melihat tampilan langsung dari kamera. Tapi entitas itu muncul seolah kamera bisa menangkap sesuatu yang mata manusia tidak bisa lihat. Beberapa jam kemudian, ia bertemu Rani di rumahnya. Rani tampak makin lelah, matanya merah, dan dia tidak banyak bicara. Rani bercerita bahwa pocong itu kini muncul di siang hari, berdiri di depan jendela dapur saat ia sedang mencuci piring. Duduk di lantai kamar mandi ketika ia masuk tanpa menyalakan lampu. Sosok itu tidak menyerang, tapi selalu muncul tanpa suara, tanpa gerakan, hanya diam dan menghadap ke arah mereka. Andra, ini gak cuma gangguan, ini kayak dia memang nempel sama kita, ucap Rani pelan. Andra tidak menyangkalnya. Ia juga mulai merasa setiap sudut rumah seperti diawasi.
Bahkan ketika ia tidak melihat apapun, ada rasa tidak nyaman yang mengikutinya kemanapun. Rani mengaku mulai sulit tidur. Setiap kali terlelap, ia bermimpi berada di reruntuhan bangunan tua, di mana tanahnya basah dan dingin. Dalam mimpi itu, sosok pocong perlahan mendekatinya, dan ia tidak bisa bergerak. Mimpi itu selalu berhenti tepat sebelum pocong menyentuhnya. Andra menyadari bahwa situasi ini semakin mendesak. Mereka sudah tahu dari mana semua ini berasal, dan mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi selama mereka belum mengembalikan jejak itu ke tempat asalnya, gangguan ini akan terus berlanjut. Rani menatap Andra dengan wajah penuh kecemasan. "Kita harus ke sana, malam ini juga." Andra mengangguk. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Andra memegang erat tas berisi kamera dan satu cetakan foto yang tersisa. Rani duduk di sampingnya, diam sejak mereka naik mobil. Di kursi belakang, Ustaz Rahman membawa beberapa botol air dan buku kecil berisi doa-doa. Mobil mereka berhenti di depan bangunan tua yang pernah Andra potret. Tempat itu tidak berubah. Temboknya masih retak, sebagian atap sudah runtuh, dan sisa-sisa bangunan masih berserakan. Tidak ada yang menjaga malam itu. Mereka bertiga turun tanpa banyak bicara. Ustaz mengangguk pada Andra dan Rani untuk mengikutinya ke bagian dalam. Di antara reruntuhan, mereka berhenti di lokasi tempat Andra pertama kali mengambil gambar. Tanah di situ tampak berbeda, lebih lembab dan gelap, seperti tidak pernah benar-benar kering. Andra mengeluarkan kamera dari tas dan meletakkannya di tanah. Rani meletakkan cetakan foto di sebelahnya. Ustaz membuka buku dan mulai membaca doa secara perlahan. Suaranya tenang, tapi cukup jelas untuk didengar. Angin bertiup ringan, debu berputar di sekitar kaki mereka. Ustaz terus membaca. Tidak berhenti. Rani menggenggam lengan Andra. Tatapannya tertuju ke arah sisi kiri bangunan yang sudah roboh. Di sana, di antara puing-puing, berdiri sosok putih itu. Andra juga melihatnya. Pocong itu berdiri diam, tidak bergerak, tidak mendekat. Kainnya kotor dan lembab. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya lapisan kain tipis yang menutupi seluruh kepala. Sosok itu hanya menatap ke arah mereka. Ustaz tidak berhenti membaca. Ia memercikkan air dari botol ke kamera dan foto. Air itu menyerap cepat ke tanah. Rani dan Andra tetap berdiri di tempat, tidak bergerak. Sosok pocong tetap diam, tidak hilang, tidak muncul tiba-tiba, tidak membuat gerakan mengejutkan. Hanya berdiri, seolah mendengar atau menyaksikan. Setelah beberapa menit, Ustaz menutup buku dan berkata, "Sudah cukup." Andra menatap sosok itu sekali lagi. Masih ada, tapi sesuatu terasa berbeda. Bukan lagi seperti ancaman, tapi seperti kehadiran yang menunggu dilepas. Mereka meninggalkan kamera dan foto di lokasi itu, tepat di tanah tempat Ustaz menyiramkan air doa. Tidak ada yang membawa pulang apapun. Saat mereka berjalan meninggalkan bangunan tua, Rani menoleh untuk terakhir kalinya. Sosok pocong masih berdiri di sana, tapi kali ini tidak mengikuti. Beberapa hari berlalu sejak mereka kembali dari bangunan tua. Rumah Andra terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin dan membuat bulu kuduk berdiri, kini terasa lebih hangat. Lampu-lampu yang sering berkedip kini menyala stabil. Tidak ada suara aneh dari dalam lemari. Tidak ada lagi pintu yang terbuka sendiri. Andra belum berani menyimpulkan bahwa semuanya benar-benar selesai. Tapi ia mengakui bahwa suasana rumahnya sudah jauh lebih tenang. Ia bisa tidur lebih nyenyak, walaupun masih sesekali terbangun tengah malam karena kebiasaan waspada. Rani juga mengabari bahwa rumahnya tidak lagi diganggu. Tidak ada penampakan di kamar mandi, tidak ada mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Ia mulai bisa tertawa lagi saat mereka berbicara lewat telepon. Andra menghabiskan banyak waktu di ruang kerjanya. Meja tempat ia biasa mencetak foto kini lebih bersih.
Tidak ada lagi cetakan lama yang menumpuk. Laptopnya tidak lagi menyimpan foto-foto dari bangunan tua itu. Semua sudah ia hapus sebelum mereka pergi ke lokasi terakhir kali. Namun satu malam Andra bermimpi lagi. Ia berdiri di tengah reruntuhan bangunan tua. Tidak seperti mimpi-mimpi sebelumnya, kali ini ia tidak merasa takut. Tidak ada suara aneh atau dorongan untuk lari. Di kejauhan ia melihat sosok putih itu. Tidak berdiri diam seperti biasanya, tapi berjalan perlahan menjauhi tempatnya berdiri. Sosok itu melangkah pelan, menyusuri puing dan tanah lembab. Tidak menoleh, tidak berbicara. Andra hanya berdiri di tempat. Ia tidak mencoba memanggil atau mendekati. Ia hanya memperhatikan sosok itu berjalan hingga akhirnya menghilang di balik dinding roboh. Saat bangun, Andra merasa aneh. Bukan karena takut, tapi karena merasa seperti benar-benar melihat perpisahan. Ia duduk di pinggir tempat tidur, memikirkan mimpi itu. Tidak mencatatnya, tidak membicarakannya pada siapapun. Ia hanya diam dan menerima. Meski tidak ada yang bisa benar-benar memastikan apa yang terjadi, Andra mulai percaya bahwa gangguan itu sudah selesai. Dan bahwa apapun yang dulu tertinggal dalam fotonya, kini sudah tidak ingin kembali. Andra mulai kembali memotret. Ia tidak langsung mengunjungi lokasi ekstrim atau bangunan kosong seperti sebelumnya. Kali ini ia memilih tempat yang ramai dan terbuka. Pasar tua, gang kecil yang masih aktif, atau sudut kota yang terlupakan, tapi masih berpenghuni. Ia tetap membawa kameranya kemanapun, tapi langkahnya kini lebih hati-hati. Rani melihat perubahan itu dan merasa lega. Mereka masih sering berkomunikasi, sesekali bertemu di kafe atau sekadar mengobrol lewat telepon. Rani tidak sepenuhnya tenang, tapi ia juga merasa semuanya sudah membaik. Tidak ada lagi gangguan di rumah. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada penampakan. Di kamar Andra, meja kerja sudah dipenuhi cetakan baru. Foto-foto jalan, bangunan lawas yang masih utuh, dan wajah-wajah orang yang ia temui. Semuanya tampak biasa. Tidak ada bayangan ganjil, tidak ada sosok putih berdiri diam. Suatu sore, Andra membuka folder baru di laptopnya. Ia ingin mengatur hasil foto minggu ini. Di antara puluhan gambar yang terlihat normal, ia menemukan satu yang membuatnya diam cukup lama. Itu bukan foto dari tempat yang gelap atau terbengkalai. Itu hanya gambar geng sempit dekat pasar. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama. Tapi di ujung gang, di sisi kanan, tampak bayangan samar berwarna putih. Bentuknya tidak jelas. Tidak seperti sosok pocong yang pernah ia lihat sebelumnya. Tidak berdiri tegak, tidak menatap ke arah kamera. Hanya sepotong bayangan putih, seperti sosok yang sedang berjalan menjauh atau melintas cepat. Andra memperbesar foto itu. Tidak banyak detail, tidak cukup untuk menyimpulkan apapun, tapi cukup untuk membuatnya kembali berpikir. Ia tidak merasa takut, tidak merasa terancam. Hanya ada rasa tidak yakin. Apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Rani datang ke rumah beberapa hari setelah itu. Mereka duduk di ruang tengah sambil melihat hasil cetakan terbaru. Andra tidak menunjukkan foto ganjil itu. Ia memilih menyimpannya sendiri. Bukan karena takut, tapi karena tidak yakin apakah itu penting. Kamera yang sama masih ia gunakan. Tidak rusak, tidak bermasalah. Tapi Andra tahu betul, foto terakhir itu tidak ia ambil dengan sengaja. Ia tidak pernah menekan tombol di lokasi tersebut. Namun file itu ada, dan ia menyimpannya. Andra duduk di depan laptop, mengetik perlahan. Ia membuka blog fotografinya yang sudah lama tidak ia perbarui. Biasanya ia hanya mengunggah hasil jepretan dan membagikan sedikit cerita tentang lokasi atau subjek fotonya. Kali ini ia ingin menulis lebih panjang. Tulisannya dimulai dengan cerita sederhana tentang kebiasaannya memotret bangunan tua dan tempat-tempat yang sudah ditinggalkan.
Ia menjelaskan bagaimana rasa penasaran kadang mendorong orang masuk ke wilayah yang seharusnya tidak disentuh. Andra tidak menyebut kejadian-kejadian yang ia alami secara langsung. Tidak ada kata penampakan atau gangguan. Ia tidak menulis tentang mimpi buruk, suara aneh, atau foto yang hilang. Ia hanya mengatakan bahwa ada pengalaman yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika biasa. Setiap tempat punya sejarahnya sendiri, tulis Andra, dan tidak semua sejarah ingin dibuka kembali. Ia menyarankan pembacanya untuk tidak hanya membawa kamera saat menjelajahi tempat lama, tapi juga membawa rasa hormat, menjaga sikap, tidak sembarangan mengambil gambar, tidak asal masuk tanpa izin, meskipun tidak ada pagar atau larangan tertulis. Tulisan itu ditutup dengan kalimat singkat. Ada hal-hal yang tidak harus direkam, dan tidak semua yang terlihat di balik lensa harus disimpan. Setelah mempublikasikan tulisan itu, Andra menutup laptop. Ia berdiri, merapikan meja, lalu berjalan ke dapur. Rani sempat menghubunginya sebelumnya, sekadar menanyakan kabar. Mereka sepakat untuk libur dulu dari kegiatan berburu foto. Di luar rumah, senja mulai turun. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala. Cuaca tenang. Jalan depan rumah sepi. Tidak ada yang lewat. Kamera Andra diletakkan di meja dekat jendela. Masih kamera yang sama. Tidak ada yang berubah dari bentuk luarnya. Tapi sejak kejadian itu, Andra memperlakukannya lebih hati-hati. Ia bahkan memberi kantong pelindung baru. Dari luar, rumah Andra tampak biasa. Seperti rumah lainnya, tidak ada tanda bahwa pernah terjadi sesuatu di dalamnya. Tapi di lantai 2, satu jendela yang tadi terbuka, perlahan tertutup sendiri. Pelan, tanpa angin. Andra tidak melihatnya. Ia sedang membuat kopi. Tapi rumah itu tahu. Dan mungkin tidak semua cerita benar-benar berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.